Senang berjumpa dengan saudaraku. Bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan dalam program Satrik 125 menit. Waktu yang kita pakai untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu, belajar dari bawah kaki-Mu ya Tuhan, untuk terus-menerus bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Allah. Kami berserah kepadamu, biarlah Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami hikmat, pengertian, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, judul hari ini dalam satelit yang ke-7 bagian yang keempat adalah Nuh, iman dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, nas firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah, saya ulangi, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara-saudara, saya membaca kembali Ibrani 11 ayat yang ke-7 ini, tetapi dalam versi terjemahan lama Alkitab Indonesia yang berbunyi demikian. Dari sebab iman juga Nuh mempersediakan sebuah bahtera akan menyelamatkan seisi rumahnya. Dengan berasa takut tatkala ia difirmankan Allah dari hal perkara-perkara yang belum kelihatan, maka menurut imannya itu ia menyelamatkan isi dunia ini serta mewarisi kebenaran yang menurut iman itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, apakah yang menggerakkan Nuh untuk membuat bahtera? Kita belajar di sini bahwa dikatakan di dalam Ibrani 11 itu, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan. Kata taat di sini digunakan dalam terjemahan lama dengan rasa takut. Dengan rasa takut tatkala ia difirmankan Allah akan perkara-perkara yang belum kelihatan. Jadi Nuh membangun sebuah bahtera karena rasa takutnya akan firman yang disampaikan kepadanya bahwa Tuhan akan menghukum dunia. Jadi kita melihat di sini bahwa iman daripada Nuh itu timbul karena rasa takut akan Tuhan. Dan kemudian dia melakukan, bergerak walaupun itu belum kelihatan. Kita lihat ada 3 berkat yang dia terima atau dialami pada waktu itu. Yang pertama, dengan dia takut akan Tuhan, dengan imannya dia telah menyelamatkan keluarganya, yang olehnya sekarang semua umat manusia berasal. Kita tahu bahwa akhirnya Tuhan menghukum manusia yang tidak mau ikut dengan Nuh. Dan Tuhan memulai dengan keluarga Nuh, dengan Sem, Ham, dan Yafet. Sekarang kita semua ada keturunan dari 3 orang ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang kedua berkatnya adalah bahwa dia telah menghukum seisi dunia. Ini yang kita dapat pelajari, bahwa dia dipakai memberitakan pertobatan. Sekalipun dalam pemberitaan itu dia tidak mendapat respon yang baik dari orang-orang sezamannya. Tidak ada orang yang mau percaya akan beritanya. Yang ketiga, Nuh ditentukan menerima, dikatakan dalam terjemahan mewarisi kebenaran. Nah, saudara-saudara, iman tidak dapat dilepaskan dari rasa takut akan Tuhan, akan firman-Nya, akan penghakiman-Nya. Kita semua terpanggil untuk memberitakan pertobatan agar sisi dunia bertobat dan masuk ke dalam bahtera, yaitu Yesus Kristus, supaya semua orang percaya. Dan sebagaimana kita juga sudah mewarisi kebenaran, kita sudah menerima kebenaran, dan kita wajib untuk memberitakan pertobatan. 2 Timotius 4 ayat 2-4 dikatakan, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini yang terjadi di dalam masa-masa sekarang, dan kita dipanggil seperti Nuh. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan,
hiduplah dalam takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, sebab di sana kita bisa mengenal yang maha kudus itu. Mempercayai atau beriman kepada firman Tuhan adalah sikap takut akan Tuhan. Iman yang benar akan selalu disertai sikap takut dan gentar kepada Tuhan. Dengan pengenalan kita melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, iman kita akan semakin kuat, dan kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu, iman dan takut akan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.